Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang teks laporan percobaan. Tentunya dalam pelajaran IPA kalian sudah sering melakukan percobaan-percobaan. Nah, jadi pelajaran kali ini kalian sudah tidak asing lagi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, siswa dapat menelaah struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, siswa dapat menelaah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Sebelum kalian mempelajari struktur dan kebahasaan, tentunya kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan mulai dari rumusan tujuan sampai dengan pada kegiatan penyimpulan. Percobaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan percobaan soal-soal makanan dan peristiwa alam lainnya. Struktur teks laporan percobaan. 1. Tujuan percobaan berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan percobaan. Yang kedua, kajian teori membahas materi yang berhubungan dengan judul percobaan. Yang ketiga, alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan. Yang keempat, prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan. Yang kelima, hasil percobaan mulai dari pengamatan sampai ke pembahasan. Yang keenam, simpulan percobaan. Bagian ini merupakan simpulan dari percobaan. Yang ketujuh, daftar pustaka. Selanjutnya, kebahasaan yang terdapat pada teks laporan percobaan yaitu 1. Banyak menggunakan istilah ilmiah, misalnya osmosis, fotosintesis. Kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah, misalnya membersihkan, memotong. Yang ketiga, menggunakan kata yang menyatakan pendefinisian, misalnya merupakan, adalah. Yang keempat, menggunakan konjungsi penyebaban, contohnya karena, oleh sebab itu. 5. Menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti pertama, kedua. Yang keenam, menggunakan gaya formal, penggunaan kata saya, penulis. Banyak menggunakan gambar-gambar grafis seperti tabel, grafik, atau sejenisnya. Berikut ini contoh percobaan. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas 9A akan melakukan sebuah percobaan tentang air, minyak, dan es. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui massa jenis es, minyak, dan air. Kajian teori. Massa jenis atau densitas merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih berat seperti air akan memiliki volume lebih rendah daripada benda bermassa sama yang memiliki massa jenis lebih rendah seperti minyak. Alat dan bahan pembuatan. Yang pertama, siapkan 3 gelas plastik. Kedua, siapkan es secukupnya. Ketiga, siapkan minyak. Dan yang terakhir, siapkan air secukupnya. Langkah pertama yaitu tuangkan air pada gelas pertama dengan air yang penuh. Langkah kedua, tuangkan terlebih dahulu setengah air pada gelas kedua. Dan tambahkan setengah gelas minyak.
Langkah ketiga, tuangkan setengah minyak pada gelas ketiga. Yang terakhir, masukkan es pada gelas pertama, kedua, dan ketiga. Bisa dilihat bahwa pada gelas pertama yang berisi air, esnya mengapung. Pada gelas kedua yang berisi air dan minyak, es melayang. Dan pada gelas ketiga yang berisi minyak, es tenggelam. Mengapa demikian? Pembahasan. Air paling berat massa jenisnya yaitu 1000, minyak berada paling bawah yaitu 800, dan es berada di tengah-tengah yaitu 920. Pada gelas pertama, es terapung di air karena massa jenis es lebih ringan daripada air. Pada gelas kedua, minyak tidak bersatu dengan air karena minyak lebih ringan daripada air. Kita bisa lihat bahwa es berada di tengah-tengah antara minyak dan air. Kesimpulannya yaitu massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak, dan karena itulah air dan minyak tidak bisa bersatu. Dan sedangkan es berada di tengah-tengah massa jenis air dan minyak. Jadi es bisa melayang.